Oke, selamat datang di PCR Podcast Kampus Rajawali. Kepo kampus, banyak kepo, banyak tahu. Oke teman-teman semua, selamat datang. Dan tentunya di episode 5 kali ini kita akan berbincang-bincang nih dengan narasumber keren kita yang sering akrab disapa dengan Teh Ninda. Ya teman-teman, beliau juga merupakan Ketua BPH Himpunan Mahasiswa Keperawatan, teman-teman. Oke, biar lebih kenal lagi nih, nanti kita akan ngebahas terkait pergerakan mahasiswa. Sangat menarik sekali nih, tema yang begitu wow dan juga tepat sekali dengan narasumber kita kali ini. Boleh kita sapa dulu. Halo Teh Ninda, gimana kabarnya? Halo Nada, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, iya. Teh, boleh banget kalau perkenalan dulu nih biar teman-teman juga tahu gitu. Oke, kayaknya udah gak aneh ya kalau Fakultas Keperawatan dengan saya. Oke, tapi karena ini lintas jurusan, mungkin izin memperkenalkan diri. Nama saya Ninda Ida Juwita, saya angkatan 2018. Saya dari Ilmu Keperawatan atau Sarjana Keperawatan. Saat ini lagi menempuh skripsi tingkat akhir. Iya, alhamdulillah. Itu ya teman-teman. Jadi beliau ini merupakan salah satu mahasiswa keperawatan yang memang aktif juga di bidang organisasi dan sekarang juga lagi nyusun skripsi nih, keren banget. Oke. Kita lanjut aja nih ya yang pertanyaan pertama Teh. Boleh? Iya, jadi kira-kira nih kesibukan Teteh sekarang ya, selain memang tadi fokus di skripsi yang sekarang, terus juga emang ada sering padat juga nih sama kegiatan organisasi gitu. Nah, kira-kira apa lagi nih kesibukannya, boleh dong kasih tahu? Kalau kesibukan kayaknya masih sama-sama aja ya, kayak mahasiswa yang lain. Dan alhamdulillah baru seminggu sekarang udah selesai skripsinya. Jadi bisa fokus di organisasi. Nah, organisasi sekarang yang lagi diemban sih di Ilmiki. Ya mahasiswa keperawatan Indonesia. Terus saya juga aktif di Hima, kebetulan jadi ketua badan pengawas himpunan. Terus sekarang lagi nambah nih jadi peserta kampus mengajar. Wah, keren. Ya, insya Allah. Banyak banget kegiatan itu ya, semoga lancar terus, sehat terus ya Teh. Insya Allah. Oke, iya. Ini Teh, kebanyakan sekarang tuh ya mahasiswa itu malah cuman bilang anak-anak mahasiswa, tapi nggak tahu tuh arti mahasiswa itu apa gitu. Nah, kira-kira sudut pandang Teteh tentang mahasiswa itu apa sih Teh? Mahasiswa sendiri itu adalah ya kalau formalnya pasti tahu lah ya, seseorang yang menempuh di pendidikan di perguruan tinggi. Tapi arti mahasiswa itu sebenarnya luas. Nah, menurut saya arti mahasiswa itu adalah agent of change. Jadi di mana kita sebagai mahasiswa itu adalah harus melakukan perubahan. Nah, entah misalkan nanti setelah lulus, tapi saat sekarang belajar, kalau kita bisa melakukan perubahan, kenapa enggak gitu loh. Jadi mahasiswa itu apa ya, harapan dari masyarakat gitu. Iya, betul banget Teh. Kalau bisa dibilang mahasiswa ini penyambung suara ya, dari rakyat. Betul. Ya kan, bener. Kalau misalkan nggak ada mahasiswa, rakyat mungkin nggak akan didengar gitu ya Teh ya. Iya. Karena kan pemerintah akan beraksi kalau kita juga udah beraksi kan. Iya, betul. Iya gitu. Keren. Nah, kira-kira nih Teh, kenapa sih aktivis itu sering identik dengan mahasiswa dan juga pergerakan? Malah sering disebutnya pergerakan mahasiswa nih. Nah, kira-kira gimana Teh tanggapan Teh? Aktivis itu kan adalah suatu kegiatan ya sebenarnya. Kenapa identiknya dengan mahasiswa? Karena emang mahasiswa yang memulai sebuah pergerakan gitu. Nggak ada tuh biasanya siswa-siswa itu masih tetap di bawah naungan guru, tapi mahasiswa itu udah jadi maha. Jadi dimana kita dituntut untuk membuat suatu pergerakan, suatu perubahannya pasti ke hal yang positif gitu. Jadi pasti mahasiswa aktivis pasti diidentikan dengan mahasiswa, karena emang mahasiswa lahannya untuk menjadi pergerakan gitu. Iya, betul banget Teh. Kalau misalkan mahasiswa itu sudah seharusnya gitu memulai pergerakan. Iya, gitu. pasti. Oke. Nah, kira-kira nih langkah awal pertama gitu sebagai pergerakan mahasiswa gitu, itu gimana Teh? Langkah awal sih lebih ke niat ya.
niat pasti kita harus udah punya niat buat kita harus melakukan pergerakan apa nih sebagai mahasiswa, karena mahasiswa itu cuma sekali seumur hidup gitu loh. Karena ya kalau siswa sih bisa ya SD, SMP, SMA, kalau mahasiswa kan cuma mahasiswa gitu, S1, S2, S3 ya, dimana semuanya punya integritasnya yang berbeda. Nah setelah niat kita harus cari seseorang yang bisa sepaham, karena ya kita masa melakukan pergerakan cuma sendiri gitu. Di saat kita udah punya teman, kita merancang sebuah suatu program atau suatu hal yang kayak kita mau kemana ya, arahnya mau kemana di suatu pergerakan ini. Setelah itu ya kita pasti akan melewati suatu kebijakan-kebijakan, entah itu di kampus, entah itu di masyarakat, entah itu di pemerintahan gitu, khususnya di daerah Dikti ini gitu. Iya betul banget ya, niat itu utama banget ya. Dan tentunya kita juga harus memilih lingkup pertemanan yang tepat gitu kan, supaya nanti kita punya tujuan visi misi itu sama gitu. Ya, benar. Niat tapi tanpa ada aksi nggak akan ada perubahan. Betul. Ya. Siap. Oke. Nah, terus nih kira-kira teh pernah dengar istilah kayak gini juga nih, mahasiswa aktivis itu seru loh ternyata gitu. Nah, dengan istilah itu menurut Teteh sendiri gimana tuh? Iya, bukan sebuah lagi pepatah ya, tapi emang benar-benar itu kenyataan gitu. Sebuah mahasiswa aktivis itu seru, kenapa? Karena kita bisa pertama kita bisa nambah relasi. Dengan kita bergerak, kita pasti nggak akan ketemu dengan orang-orang yang ya seangkatan kita gitu, tapi di luar kampus, bahkan luar prodi gitu. Nah, udah relasi, kita pasti punya perubahan mindset. Pasti. Kalau misalkan kita di lingkup itu aja, di kampus itu aja, mindset kita tetap di situ aja. Tapi kalau kita udah ngobrol keluar, ternyata iya, dunia itu tuh seluas itu gitu. Pasti akan ketagihan. Makanya kalau mahasiswa aktivis itu pasti hobinya adalah berorganisasi, karena kalau nggak berorganisasi kayaknya nggak ada kegiatan dan nggak hidup gitu kayaknya. Gitu. Pasti kayak. Tapi kalau orang-orang yang kayak kupu-kupu misalkan ya gitu, itu nggak akan pernah ngerasain apa serunya jadi mahasiswa selain cuma di kelas ngerjain tugas, dengerin pulang, ya kan, dengerin dosen pun dengan ketiduran gitu kan. Gitu. Tapi kalau seorang mahasiswa aktivis udah pasti mindsetnya terbuka, dia punya wawasan yang sangat luas, relasi yang sangat luas. Pun nanti setelah udah lulus, ya kita bisa di mana aja, karena kita punya relasi yang banyak. Gitu. Betul sekali, penting banget ya tentunya. Penting banget. Iya, siap. Oke, nah terus juga nih, kan pernah juga nih ada statement katanya, masa depan itu tidak ditentukan dengan selembar kertas ijazah. Nah, tentu di dalam juga perlu ada kontribusi, dedikasi, kan? Nah, itu gimana teh? Benar banget, masa depan seseorang tuh nggak bisa ditentuin dari ijazah, karena banyak juga orang-orang yang lebih sukses dari orang-orang yang terpelajar. Mohon maaf, maksudnya terpelajar itu bukan hanya di ijazah ya. Kita berpendidikan tuh bukan jadi suatu ajang kita punya ijazah kita berpendidikan, tapi kita bisa melakukan sesuatu hal berdampak untuk masyarakat, dan juga kita jadi agent of change di suatu wilayah itu kita sudah disebut seorang berpendidikan. Jadi pendidikan tuh bukan selembar ijazah doang. Ijazah kita bisa manipulasi, skripsi kita bisa joki, tapi pengalaman dan ilmu kita bisa dijoki. Betul banget ya. Setuju banget sih, benar-benar. Jadi pernah juga nih sempat ada kan, kalau misalkan kita kan jadi sekarang anak-anak milenial supaya scroll gitu kan, scroll gitu kan. Terus pernah nemu juga nih salah satu ada mahasiswa yang IPK-nya itu 0,16. Tetapi dengan IPK demikian, dia itu merupakan salah satu duta gitu teh, duta rempah Indonesia yang pernah emang bisa ikut kegiatan internasional semacamnya, dan sekarang bisa dapat S2 beasiswa. Walaupun emang IPK-nya dia sempat bisa 0,16, tapi dengan pengalaman dia di luar, relasi dia gitu kan, sampai ikut segala macam kegiatan sama presiden kita juga, bener banget kebuktikan ya. Jadi gak cuman kita harus istilahnya mendapatkan IPK yang sempurna gitu, tapi relasi, pengalaman itu jauh lebih berharga. Betul banget. Kan itu contoh menteri kita aja ya, Ibu Susi Susanti. Ya beliau nggak punya gelar di belakangnya, tapi beliau bisa melakukan perubahan di dunia laut. Iya betul sekali. Keren banget, bener deh.
Oke. Nah, kira-kira strategi yang emang bisa kita lakukan nih supaya kita juga bisa balance gitu teh antara akademis dan juga aktivis. Ya. Oke, tadi kita bahas tentang aktivis gitu tanpa ya banyaklah statement yang katanya anak organisasi itu tertinggal dengan akademisinya. Oh, tidak mungkin gitu. Karena kita bisa buktiin teman-teman, kita bisa lihat teman-teman organisasi itu justru lulusnya lebih cepat karena emang punya relasi dekat sama dosen, kenal sama dosen. Kita bisa berdiskusi gitu. Beda sama dengan orang yang kuliah pulang mungkin banyak juga sih gitu, tapi terkadang orang yang berorganisasi itu kan public speakingnya tuh terlatih ya gitu. Jadi sama dosen pun juga enak ngobrolnya terkadang ya. Terus juga cara strateginya sih ya. Strateginya adalah yang pertama kita pasti selalu menomorsatukan akademisi. Karena kita masuk kuliah, kita punya tujuan. Kita punya tujuan bahwa 4 tahun ini atau 3 tahun setengah ini harus sudah mempunyai bukan gelar lah, lebih ke pengalaman, ilmu yang satu tingkat lebih tinggi di SMK atau SMA gitu. Nah, pasti kita selalu menomorsatukan. Nah, nomor 2-nya ya pasti akademisi karena non akademiknya. Karena terkadang ini ya, soft skill kita pasti udah punya, soft skill pemimpin, soft skill ngobrol, soft skill menulis. Tapi untuk meningkatkan suatu soft skill ini kita membutuhkan hard skill. Nah, hard skill itu dilatih. Untuk apa sih dilatih? Untuk apa? Ya untuk kita menjadi profesional. Nah, seperti kita di sini kan jurusan perawat ya. Kita kan belajar 4 tahun perawat. Nah, kalau kita nggak belajar, kita nggak diasah hasil prakteknya, kita nggak akan jadi perawat profesional gitu. Kita akan cuma dapat ijazah, terus kedepannya kita punya apa? Kita bisa apa gitu? Itu kan yang akan, karena kita nggak akan ditanya apa judul skripsimu, apa selama 4 tahun ini, tapi kamu bisa apa setelah lulus ini? Iya. Gitu. Betul. Jadi emang sangat-sangat penting banget nih soft skill sama hard skillnya. Dia harus diseimbangkan juga ya terkait dari akademis dan juga harus banget. Iya, karena membuktikan bahwa ya mungkin tahun-tahun ini nggak tahu 2 tahun atau sebelumnya justru anak-anak akademisi juga pasti anak aktivis gitu. Iya, betul banget deh. Sip, setuju banget. Oke, kita lanjut lagi nih. Kira-kira gitu ya, hal yang benar-benar membedakan antara mahasiswa akademis sama mahasiswa aktivis itu apa teh? Public speaking. Dilihat dari cara mereka berbicara, menyampaikan sebuah pendapat. Gitu. Terus juga perilaku. Jadi justru orang yang bukan membedakan atau mendiskriminasikan. Terkadang orang yang bisa, nggak semuanya mempunyai 2 kemampuan misalkan kita akademisinya baik, organisasinya juga baik. Terkadang kita bisa salah satunya aja. Nah, terkadang yang pintar di akademisi saja itu mereka tuh sulit untuk mengungkapkan sesuatu karena dia nggak punya skill, dia nggak pernah diasah untuk ngobrol, dia nggak bisa diasah untuk melakukan pendapat. Beda dengan orang-orang yang di organisasi yang dituntut untuk nih, ayo kita berpendapat, ayo kita punya pandangan. Betul. Gitu, ayo kita berdiskusi gitu. Iya, malah karena di organisasi ini kita sering banget nih hadapin satu problem gitu kan. Betul. Nah, di sanalah ditantang kita untuk berpikir kritis, gimana cara kita mengambil solusi gitu kan. Dan itu nggak sekali 2 kali gitu, sering banget gitu kan. Dalam satu periode juga ada sekian masalah, kita bisa gitu untuk coba nanti ngambil solusi yang terbaik. Nah, di sana kita diasah juga gitu. Betul. Dan nggak semua mahasiswa akademis juga melaksanakan hal yang sama kayak gitu. Iya. Perbedaan pengalaman sih ya. Iya, betul banget. Iya teh. Nah, kira-kira nih prioritas utama gitu dari mahasiswa yang memang diharuskan gitu diutamakan, akademis apa aktivis ya teh? Akademisi. Karena gini, akademi kita kuliah itu untuk apa sih? Bukan untuk berorganisasi. Kita bisa berorganisasi tanpa kuliah, tapi Betul. kita bisa kuliah dan organisasi itu suatu poin yang sangat bisa dibilang Poin plus lah ya. Iya, poin plusnya gitu. Jadi pasti anak aktivis bilang kayak, lah kok malah akademis? Iya, karena kita kuliah, kita niatnya untuk belajar, Betul banget. bukan untuk beraktivis. Iya, betul. Setuju. Oke. Sedikit lagi nih kira-kira menurut Teteh ya. Kan Teteh emang background organisasi banget gitu ya. Baik di kampus maupun di luar kampus tuh lah. Jadi aku mau tahu nih kira-kira menurut Teteh organisasi yang baik itu seperti apa sih Teh?
organisasi yang baik itu yang bisa menyatukan semua anggota di dalamnya, terus bisa melaksanakan sesuatu program yang bisa kerasa atau bisa bermanfaat untuk anggotanya. Juga organisasi yang baik bukan karena pemimpinnya yang baik, tapi organisasi yang baik itu karena orang-orang di dalamnya itu ikut andil dan ikut kerjasama dalam mensukseskan sebuah kegiatan gitu. Oke, betul. Jadi yang namanya organisasi itu tidak hanya cukup satu orang saja ya, melainkan perkumpulan dari Perkumpulan semua orang yang mempunyai satu tujuan yang sama. Iya, gitu. betul banget. Dan peran di dalamnya juga nggak cuma pengurusnya aja tentunya Teh ya. Iya, ada Apa aja? anggotanya. Iya, betul. Jadi istilahnya semuanya saling melengkapi juga ya kan. Jadi kalau misalkan ada yang kurang itu nggak bisa gitu. Harus semuanya berkontribusi gitu kan. Iya, emang gitu. Kalau misalkan cuma pengurusnya doang, anggotanya tidak merasakan, itu bukan suatu organisasi yang baik. Organisasi yang baik itu bisa dirasakan oleh pengurusnya, anggotanya. Makanya jangan banyak-banyak bikin program kerja lah gitu. Benar. Tapi buat satu program kerja yang bisa membuat suatu pergerakan, suatu perubahan, entah itu di pengurus maupun di anggota gitu. Iya, betul. Percuma banyak-banyak program kerja, tapi esensinya nggak terasa gitu. Iya, betul banget sekali. Benar-benar. Nah, kira-kira nih terakhir deh Teh ya, dari yang tadi kita sudah bahas, kira-kira closing statement dari Teteh apa nih biar teman-teman juga semangat. Oke, closing statement dari saya sih sebenarnya ini ya, kita tuh manusia. Iya. Manusia tuh diciptakan berpasangan, mata dua, telinga dua, tangan dua, kaki dua. Maka juga manusia mempunyai dua pilihan. Iya. Kita tuh sebagai manusia cuma dikasih dua pilihan oleh Tuhan. Bisa jadi penonton atau pemain. Kalau penonton, ya udah kita cuma bisa jadi penonton sebuah pemain. Tapi kalau kita pemain, segera ambil pergerakan dan segera ambil perubahan. Wih, keren banget ya. Gue bilang itu jangan sampai salah buat teman-teman ya. Jangan cuma menjadi penonton aja. Iya, betul. Karena kalau penonton doang ya, Ibu ngapain? kita nih yang gaya. Iya, betul. Pemain Kita kita nih gaya. Iya, bener banget. Aku setuju banget sama seru. Oke, teman-teman, terima kasih ya Teninda sudah menemani kita pada part yang kali ini. Ya buat teman-teman kalau misalkan nanti mau ada sebuah komentar nih, nextnya ngebahas apa lagi boleh banget ya di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman. See you next time.